Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tolong wujudkan cita-citaku untuk sampai 200 subscriber. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Langit pagi itu berwarna biru pucat, dengan kabut tipis yang menggantung malas di atas kebun anggur. Jalan desa masih lengang, hanya suara burung dan deru mesin tua yang memecah kesunyian. Truk kayu yang mengangkut pupuk berguncang perlahan menyusuri jalanan berbatu. Di balik kemudi, duduk seorang pria tua bernama Michel. Tangan tuanya masih cekatan menggenggam setir, topi jerami bertengger di kepala, dan rokok linting tergantung di sudut bibirnya. Di sampingnya, duduk seorang gadis muda dengan wajah bersih tanpa riasan. Namanya Lina, rambut coklat gelapnya dikepang dua, dan lengan bajunya digulung tinggi, memperlihatkan kulit kecoklatan karena matahari. Lina adalah cucu dari pemilik kebun anggur yang sejak kecil sudah terbiasa dengan tanah, matahari, dan fermentasi anggur. Hari itu mereka hendak membeli benih dan kebutuhan lain di kota kecil yang letaknya 20 menit dari desa. Saat melewati halte tua, bangunan kecil dari batu dan kayu yang nyaris tertelan semak, Michel tiba-tiba mengerem. Tunggu. Itu, orang ya, gumam Michel sambil menyipitkan mata. Lina menoleh. Di bawah atap reyot halte itu, berdiri seorang pria muda. Rambutnya rapi, kemeja putihnya masih licin meski tampak kebingungan, dan di tangannya ada koper hitam yang tampak terlalu bersih untuk suasana desa seperti ini. Bonjour, sapa Michel sambil membuka jendela. Tersesat, anak muda. Pria itu menoleh, agak kaget. Oh, bonjour. Saya ketiduran di bus. Harusnya turun di kota, tapi busnya terus jalan. Sekarang saya tidak tahu ini di mana. Lina memandang pria itu dari ujung kaki sampai kepala. Jelas bukan orang desa. Terlalu rapi, terlalu bersih, terlalu bingung. Michel tertawa kecil. Kau bisa ikut kami. Kami ke kota. Tapi kalau kamu mau menunggu bus berikutnya, itu besok. Besok, pria itu melongo. Aha, Michel menepuk setir. Desa ini memang sudah lupa bagaimana rasanya ramai. Ayo naik, di belakang di bak. Jangan khawatir, cuma ada beberapa karung pupuk. Tanpa banyak pilihan, pria itu mengangguk. Merci, terima kasih. Nama saya Ren. Michel menunjuk ke Lina. Itu Lina, cucu nyonya besar pembuat wine di desa ini. Aku Michel, pekerja tetap sejak dia belum bisa jalan. Rene tersenyum kikuk, senang bertemu kalian. Beberapa menit kemudian, truk tua itu kembali melaju, kini dengan Ren duduk di atas karung pupuk, menggenggam koper dan mencoba menahan keseimbangan. Angin desa menerpa wajahnya, bersama aroma tanah, rumput, dan fermentasi yang samar di udara. Lina melirik lewat kaca spion. Pria asing di belakang tampak lucu dengan ekspresi canggungnya. Ia tak tahu bahwa pagi biasa itu akan mengubah musim panasnya. Rumah Lina berdiri di tengah hamparan kebun anggur yang tenang, berdinding batu abu-abu dengan jendela kayu berdaun hijau tua. Atap genteng merahnya sudah ditumbuhi lumut, namun tetap tampak kokoh. Aroma khas anggur yang tengah difermentasi menyelimuti udara, seolah menyambut siapapun yang datang dengan hangat. Truk tua Michel berhenti perlahan di depan pagar kayu. Lina turun lebih dulu, membuka gerbang dengan satu dorongan ringan. Ia memberi isyarat pada Ren, pria asing yang masih duduk kikuk di atas karung pupuk. Turun saja, rumahku di sini, ujarnya datar, namun tak terdengar kasar. Ren melompat turun, koper kecilnya masih dalam genggaman. Celananya kotor oleh tanah desa, dan sepatu kulitnya kehilangan kilau. Ia menarik napas pelan, perasaannya campur aduk antara lelah, gugup, dan sedikit kagum pada keindahan sekeliling. Pintu rumah terbuka pelan. Seorang wanita tua berdiri di ambangnya, tubuh mungilnya dibalut cardigan rajut dan gaun rumah polos. Wajahnya hangat, dengan mata yang tajam namun penuh kasih sayang. Michel, kau cepat pulang hari ini, sapanya. Michel tertawa. Ah, Madame Elise,
kami belum ke kota. Tapi kami bawa tamu dari halte. Lina mengangkat alis. Nenek, dia ketiduran di bus, harusnya turun di kota. Tapi malah sampai ke sini. Ren maju sedikit dan menunduk sopan. Selamat sore, Madam. Saya Ren. Alice memperhatikan Ren dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum lebar. Aduh, kau ini tampan juga kalau tidak berdebu begitu. Masuklah. Lantai rumah kami tak keberatan kalau diinjak sepatu kotor. Nenek, Lina menghela napas, menahan senyum. Kasihan, Lina. Lihat wajahnya itu, seperti anak ayam yang tersesat, gumam Alice lembut. Tak sopan membiarkan orang kelaparan di desa kita, bukan? Ren tersenyum malu. Terima kasih, saya tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan. Kami memang tidak punya banyak, tapi selalu ada ruang untuk satu tamu lagi, ujar Alice sambil memberi jalan masuk. Lina menatap Ren sejenak, lalu akhirnya membuka pintu lebih lebar. Kami cuma punya satu kamar tamu. Jangan harap bantal mewah atau air panas dari mesin. Itu sudah lebih dari cukup, jawab Ren tulus. Ren melangkah masuk ke dalam rumah batu tua itu. Dindingnya penuh foto lawas, rak-rak kayu menampung botol wine buatan sendiri, dan wangi roti hangat tercium samar dari dapur. Tempat itu bukan hotel, tapi terasa jauh lebih nyaman. Terasa seperti rumah. Jadi, kau hendak ke kota untuk apa, anak muda? Tanya Alice sambil mulai memanaskan sup di dapur. Saya sedang mencari inspirasi, jawab Ren, berdiri kikuk di ruang tamu. Lina yang berdiri di dekat jendela menoleh. Inspirasi. Ren mengangguk. Saya penulis. Kadang. Lina menaikkan alis. Ren tertawa kecil. Maksudku, kadang aku menulis dengan baik. Tapi akhir-akhir ini, semua terasa kosong. Mungkin aku harus tersesat lebih sering. Lina pura-pura tak peduli, tapi ada senyum tipis yang muncul di sudut bibirnya. Di luar, matahari sudah mulai condong ke barat. Cahaya keemasan membasuh kebun anggur, menari di antara daun-daun dan pagar kayu. Hari itu, seorang penulis yang kelelahan menemukan atap baru untuk berteduh, dan tanpa sadar, mengetuk pintu hati yang telah lama tertutup. Hari-hari di desa bergerak lambat, seperti angin yang menyentuh pucuk pohon tanpa suara. Di rumah batu milik Madam Alice, pagi selalu dimulai dengan bau roti gandum panggang dan suara ayam di belakang dapur. Ren bangun pagi-pagi, masih menyesuaikan diri dengan ketenangan yang asing baginya. Tidak ada suara mobil, tidak ada bunyi notifikasi, hanya derik lantai kayu dan cangkir teh panas yang menunggunya di meja makan. Lina duduk di luar, di bawah pergola tua yang ditumbuhi sulur anggur. Tangannya sibuk membersihkan peralatan fermentasi, sementara wajahnya diteduhi topi jerami besar. Ren ragu sejenak, lalu menghampiri. Apa aku boleh bantu? Tanyanya. Lina menoleh. Kau tahu cara membersihkan selang fermentasi tanpa membuat seluruh anggur rusak. Ren tersenyum canggung. Kupikir aku bisa belajar. Ia duduk di samping Lina dan mencoba mengikuti instruksinya. Tangannya kikuk, dan beberapa kali ia hampir menjatuhkan botol. Lina menghela napas, lalu tertawa kecil untuk pertama kalinya di hadapan Ren. Kalau kamu penulis, kamu pasti bisa mencatat semua ini untuk ceritamu, katanya. Ren meliriknya. Aku sudah mencatat sejak aku tiba. Rumahmu, kamu, nenekmu, desa ini. Semuanya terasa seperti bab dari buku yang belum selesai. Lina terdiam sebentar. Kemudian, ia bangkit dan berjalan ke gudang tua di belakang rumah. Kalau kamu suka cerita, ada yang harus kamu lihat. Ren mengikutinya masuk ke gudang. Tempat itu penuh botol anggur tua yang disusun rapi di rak kayu. Di sudut ruangan, ada sebuah peti kayu tua dengan ukiran halus. Ini milik kakek dan nenekku, ujar Lina sambil membuka peti itu. Di dalamnya ada tumpukan surat, peta tua, dan foto-foto hitam putih. Salah satu surat dibuka perlahan oleh Lina dan diserahkan ke Ren. Itu surat cinta dari kakekku untuk nenek. Waktu itu dia bekerja sebagai pengantar wine keliling.
Mereka bertukar surat setiap bulan selama 5 tahun sebelum akhirnya menikah. Ren membaca pelan. Tulisannya indah, puitis, dan jujur. Kata-kata yang mengalir seperti anggur manis, tidak rumit, tapi menyentuh langsung ke hati. Ini luar biasa, bisiknya. Ini, bahan buku yang sempurna. Lina menatap Ren. Aku tidak pernah menunjukkan ini pada siapapun sebelumnya. Kenapa sekarang? Tanya Ren hati-hati. Lina tersenyum pelan, lalu mengangkat bahu. Mungkin karena kamu tersesat ke tempat yang tepat. Sore itu, mereka duduk di gudang tua, dikelilingi anggur dan kenangan lama. Tak ada musik, tak ada televisi. Hanya cerita yang mengalir dari generasi ke generasi. Dan dua hati yang mulai berbicara lewat diam. Hari keempat di desa menjadi hari pertama Ren menyentuh tanah dengan kedua tangannya. Bukan dengan pena, bukan juga dengan laptop, melainkan dengan sekop, cangkul, dan sepatu yang perlahan kehilangan warna aslinya. Lina mengajaknya ke ladang anggur pagi itu, tanpa banyak bicara. Di tangannya sudah ada keranjang rotan dan sebotol air. Ren mengikuti, meski langkahnya sedikit kikuk melewati tanah bergelombang dan ilalang yang menyentuh betis. Kalau kamu cuma lihat anggur dari gelas, kamu tidak akan pernah paham rasanya, kata Lina sambil menunduk, mulai memetik anggur satu persatu. Ren berjongkok di sampingnya, mencoba meniru. Anggur terasa dingin dan segar di telapak tangan, kulitnya mengilap terkena cahaya pagi. Aroma tanah ini, anehnya menenangkan, ucap Ren pelan. Lina tersenyum tipis. Itu karena kamu belum tahu sakit pinggangnya nanti. Mereka bekerja bersebelahan selama hampir 2 jam. Kadang saling diam, kadang Ren bertanya tentang proses fermentasi atau cara membaca kematangan buah hanya dari baunya. Lina menjawab sabar, meski kadang melirik geli saat Ren mengucapkan istilah wine dengan logat yang terlalu Paris. Menjelang sore, mereka duduk di bawah pohon ara tua. Cahaya senja menumpahkan warna keemasan di atas barisan tanaman anggur, seperti lukisan yang terlalu indah untuk disebut nyata. Ren menyandarkan punggung di batang pohon. Kupikir kota selalu jadi tempat terbaik untuk inspirasi. Tapi ternyata, tempat paling sunyi justru paling banyak bicara. Lina menatap langit oranye, lalu bertanya tanpa menoleh, kamu selalu bicara seromantis itu ke semua perempuan. Ren tertawa pendek, hanya ke yang bisa membuat anggur dan bersikap seperti tentara saat mencangkul. Lina ikut tertawa, tawanya ringan, tapi terdengar seperti musik bagi Ren. Ada sesuatu dalam cara Lina melihat dunia, sederhana, jujur, dan tanpa topeng, yang membuat Ren merasa tenang dan juga takut. Takut karena ia mulai menyukai tempat ini. Dan lebih dari itu, mulai menyukai gadis yang tinggal di dalamnya. Aku belum tahu berapa lama aku akan di sini, ucap Ren kemudian. Tak ada yang butuh tahu itu, jawab Lina. Selama kamu bisa bantu di ladang dan tidak menyusahkan nenekku, kamu bisa tinggal. Ren menoleh. Itu izin. Itu peringatan, jawab Lina, lalu berdiri dan menepuk celananya. Ayo, Madam Elis pasti sudah siapkan makan malam. Dia akan kesal kalau kita datang telat dengan alasan, senja terlalu cantik. Ren mengikuti, tapi dalam hatinya, ia tahu, memang benar senja itu terlalu cantik, seperti Lina. Pagi itu, suara ayam jantan membelah udara, disusul derit pintu dapur dan aroma roti panggang. Ren terbangun dengan kepala sedikit pening dan telapak tangan yang masih terasa pegal akibat mencangkul kemarin. Saat ia turun ke dapur, Madam Elis sudah berdiri di sana dengan celemek bunga-bunga, tangannya cekatan menyiapkan roti, keju, dan potongan apel. Kau terlihat seperti orang yang baru pertama kali bekerja sungguhan, godanya sambil menyodorkan cangkir teh hangat. Karena memang begitu, Madam, jawab Ren jujur sambil duduk. Tapi rasanya menyenangkan. Madam Elis tersenyum bijak, ladang membuatmu merendah, nak. Dan perempuan seperti Lina hanya menghargai laki-laki yang tahu caranya berkeringat. Ren tak menjawab, ia hanya tertawa kecil, tak tahu harus menjawab apa atas sindiran yang terasa seperti dorongan lembut dari seorang nenek. Beberapa saat kemudian, Lina masuk. Rambutnya dikuncir tinggi,
dan ia mengenakan gaun polos berwarna zaitun, dengan syal tipis di leher. Wajahnya sedikit berbeda pagi ini, lebih cerah. Dan Ren tak bisa tidak memerhatikannya. Kita ke pasar, kata Lina singkat. Nenek sudah memaksa sejak subuh. Bukan memaksa, sayang, menyegarkan, seru Madam Alice dari belakang, lalu memberi keranjang anyam pada cucunya. Pasar desa hanya diadakan sekali seminggu di alun-alun kecil yang dikelilingi bangunan batu tua. Di sana, orang-orang menjual roti segar, keju buatan rumah, bunga kering, kain, hingga botol wine lokal. Semua orang tampak saling mengenal, dan kehadiran Ren segera menarik perhatian. Itu siapa? Bisik beberapa wanita tua. Teman Lina. Tunangan. Tersesat, katanya, ujar Madam Alice sambil menyusup di tengah obrolan. Tapi mungkin, dia sudah tidak ingin pulang. Lina mendelik ke neneknya. Nenek, apa? Aku cuma membantu cerita kalian lebih menarik, balas Madam Alice tanpa rasa bersalah. Ren hanya bisa tersenyum, kikuk namun geli. Tapi anehnya, bagian dari dirinya tidak terganggu dengan rumor itu. Mungkin karena ia mulai membayangkan bagaimana jika itu benar. Di tengah pasar, mereka berhenti di kios bunga kering. Lina memegang seikat lavender, lalu memberikannya pada Madam Alice. Untuk meja dapur. Madam Alice menerimanya sambil berkata pelan, untuk mengusir rasa sepi. Tapi sepertinya rumah kita tidak terlalu sepi lagi. Lina tidak menjawab, ia hanya menatap Ren yang sedang sibuk mencoba mengucapkan nama keju dengan aksen yang membuat penjualnya tergelak. Sesuatu di dadanya terasa aneh. Tidak nyaman, tapi hangat. Hari itu mereka pulang membawa keranjang penuh dan hati yang lebih penuh lagi. Dan saat Ren hendak masuk ke kamarnya malam itu, Madam Alice berdiri di ambang pintu dengan mata tajam tapi penuh senyum. Kau tahu, Ren, rumah ini terlalu lama diam. Terlalu lama kosong. Ren menatapnya. Saya tidak bermaksud mengganggu. Justru karena kau tidak berniat apa-apa, maka kau membuat kami hidup kembali. Madam Alice menepuk bahunya lembut. Tinggallah selama yang kau mau. Ren terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama ia merasa diterima. Malam itu, hujan turun pelan di atas genteng rumah batu. Bukan badai, hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dengan sabar, seolah bumi sedang bernapas tenang. Ren duduk di ruang tamu dengan buku catatan di pangkuan, menyalin beberapa paragraf dari hasil pengamatannya selama seminggu tinggal di desa. Suara petir terdengar jauh, seperti bisikan dari gunung yang tertidur. Di seberangnya, Madam Alice sedang merajut. Sesekali ia melirik Ren diam-diam. Kau selalu mencatat apapun, ya? Tanyanya akhirnya. Ren menoleh dan mengangguk. Kebiasaan. Bahkan saat tidak ada yang layak ditulis, aku tetap menulis. Madam Alice terkekeh. Itu berarti kau tahu cara menjaga kenangan. Ren mengangkat alis. Madam juga suka menyimpan kenangan, kan? Di gudang tua itu, ada banyak sekali. Madam Alice terdiam sejenak, lalu meletakkan benang rajutnya. Matanya menerawang ke arah jendela, menatap rintik hujan yang membasahi kaca. Aku dan suamiku, dulu bertukar surat setiap minggu. Waktu dia masih mengantar wine keliling Prancis, dan aku menjaga kebun ini sendirian, katanya lirih. Kami tidak punya telepon, tidak ada pesan instan. Tapi setiap surat, membuatku merasa ia ada di sampingku. Ren mendengarkan dalam diam. Setelah dia meninggal, aku tak pernah baca ulang surat-surat itu. Tapi aku simpan. Bukan karena aku tak ingin mengingatnya, tapi karena aku takut ingatanku kalah indah dari kenyataan yang dulu. Ren menutup bukunya perlahan. Bolehkah aku membacanya? Madam Alice memandangnya, lalu tersenyum tipis. Kalau Lina izinkan, tentu boleh. Dia yang paling sering masuk gudang. Aku sudah terlalu tua untuk membuka peti itu sendirian. Beberapa menit kemudian, Ren mendekati dapur, di mana Lina sedang menyeka meja makan. Lina, nenek bilang, ada surat-surat lama di gudang. Aku ingin membacanya. Untuk bahan tulisanku.
Tapi hanya kalau kamu izinkan. Lina menatap Ren lama, seolah menimbang sesuatu dalam diam. Kalau kamu janji tidak merusaknya, dan tidak menjualnya ke penerbit rakus, katanya akhirnya, sedikit bercanda. Aku janji, jawab Ren serius. Gudang tua itu gelap dan dingin, hanya diterangi lentera minyak yang tergantung di dinding. Lina membuka peti kayu pelan-pelan, memperlihatkan setumpuk surat dalam amplop lusuh, diikat dengan pita usang yang mulai pudar warnanya. Ren mengambil satu, lalu membaca pelan. Surat itu penuh kalimat sederhana, namun terasa hidup. Ada kerinduan, ada tawa, ada cerita tentang hujan di kota kecil, dan tentang anggur yang gagal difermentasi karena kecerobohan. Lina duduk di sampingnya, diam. Saat Ren menoleh, ia melihat mata Lina memerah. Aku baca surat-surat ini waktu kecil. Tapi dulu aku tak mengerti isinya. Sekarang, aku baru tahu betapa dalam cinta mereka. Ren menutup suratnya, lalu berkata pelan, "Bolehkah aku menulis cerita tentang mereka? Fiksi, tentu. Tapi berdasarkan ini, tentang dua orang yang mencintai dalam diam, dalam surat, dalam waktu." Lina mengangguk, "Asal jangan lupakan nama mereka." "Takkan," jawab Ren, "karena mungkin, cerita seperti ini justru mengajarkan aku tentang cinta yang sesungguhnya." Dan malam itu, di antara anggur tua dan kenangan yang menguning, dua hati duduk berdampingan, tak bersentuhan, tapi perlahan terikat oleh kisah cinta yang bahkan waktu pun tak sanggup menghapusnya. Langit desa mulai kelabu sejak pagi. Awan tebal menggantung rendah di atas perbukitan, seperti selimut raksasa yang menahan cahaya matahari agar tak menembus bumi. Lina menatap langit dari ambang pintu gudang anggur. "Kita harus cepat, hujan datang lebih awal hari ini," katanya sambil menyodorkan topi jerami pada Ren. Ren menerima dan langsung mengenakannya terbalik, membuat Lina menghela napas sambil mengatur posisinya dengan tangannya sendiri. Sentuhan singkat itu membuat mereka sama-sama terdiam sesaat, sebelum Lina buru-buru kembali ke ladang. Angin mulai bertiup lebih kencang saat mereka memetik anggur dari deretan tanaman yang paling jauh dari rumah. Keranjang mereka hampir penuh ketika butiran hujan pertama mulai jatuh, satu-satu, lalu cepat berubah menjadi deras. "Hujan!" teriak Ren. "Kita lari ke rumah." "Jauh. Ke gudang dulu," balas Lina sambil menggandeng tangannya dan berlari di antara jalur kebun yang licin. Mereka tiba di gudang tua dengan napas memburu, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Pintu kayu ditutup rapat, di dalam hanya ada cahaya samar dari jendela kecil dan aroma tanah basah bercampur anggur mentah. Ren duduk di lantai kayu, rambutnya meneteskan air. Lina berdiri di pojok, meremas rambutnya dengan handuk kecil yang tergantung di dinding. "Pertama kali aku tersesat di halte. Sekarang terjebak hujan di gudang anggur. Sepertinya desa ini suka mempermainkanku," kata Ren, setengah tertawa. Lina menatapnya, lalu duduk bersandar di dinding. "Mungkin desa ini sedang menguji apakah kamu pantas untuk tinggal." Ren menoleh padanya. "Dan menurutmu, aku pantas?" Lina menunduk, berpura-pura sibuk mengikat rambutnya. Tapi nada suaranya lebih lembut saat menjawab, "Aku belum yakin. Tapi kamu mulai terbiasa mencangkul, dan tidak mengeluh saat kena lumpur. Itu langkah awal yang baik." Hujan di luar semakin deras, menciptakan irama tetap di atas atap seng. Di antara suara itu, keheningan kecil tercipta. Ren memandang Lina. Pakaian kerjanya basah, pipinya merah karena dingin, tapi matanya hangat, dalam, dan jujur. "Lina." Ren membuka mulut, ragu. "Aku belum pernah merasa senyaman ini dimanapun. Seolah ini bukan tempat yang kutemukan, tapi tempat yang menungguku." Lina mendongak, menatapnya lama. Bibirnya terbuka sedikit, seperti hendak berkata sesuatu, tapi suara petir menyela. Ia bangkit. "Ayo, hujannya mulai reda. Kita bisa kembali ke rumah." Mereka berjalan kembali dalam diam. Tak ada kata-kata manis, tak ada tangan yang saling menggenggam. Tapi ketika mereka sampai di ambang pintu rumah, Ren berhenti. Ia menyentuh tangan Lina pelan,
lalu menariknya ke dalam pelukan singkat. Bukan pelukan penuh gairah, tapi cukup erat untuk mengatakan, aku merasa aman di sini. Lina membiarkannya, hanya 1 detik, 2 detik, lalu melepaskannya dengan lembut. Madam Alice berdiri di dapur, berpura-pura tidak melihat. Ah, 2 semut basah pulang dari kebun. Cepat ganti baju, nanti masuk angin. Dan jangan terlalu mesra dekat makanan. Serunya sambil tertawa kecil. Lina masuk duluan, masih menunduk dengan pipi merah. Ren menatap punggungnya sambil mengusap rambutnya yang masih basah. Dan dalam keheningan hatinya, ia tahu, di desa kecil itu, dalam gudang tua dan hujan yang datang tiba-tiba, perasaan mulai tumbuh. Bukan dari rencana, tapi dari ketulusan. Malam di desa itu terasa berbeda. Angin membawa aroma manis dari karamel, lilin, dan anggur muda. Di jalanan kecil yang biasa sunyi, kini digantungkan lampu-lampu kertas berwarna pastel, berayun pelan di antara rumah batu dan kios kayu kecil. Hari itu adalah malam festival panen, sebuah tradisi tahunan yang dirayakan oleh hampir seluruh penduduk desa. Musik gesek mengalun lembut di panggung kayu, anak-anak berlarian dengan pita di rambut dan permen kapas di tangan. Dan di tengahnya, Lina berdiri dengan gaun sederhana berwarna biru laut, rambutnya digelung longgar dengan bunga lavender terselip di samping telinga. Ren menatap dari kejauhan, mengenakan kemeja putih yang dipinjamkan oleh Madam Alice, dan celana bahan yang masih sedikit kebesaran. Ia belum pernah melihat Lina sesenyum itu. Seolah seluruh cahaya festival berkumpul pada dirinya. Jangan menatap seperti itu, nanti orang tahu kamu sedang jatuh cinta, bisik Madam Alice yang tiba-tiba muncul di sampingnya, membawa 2 gelas wine. Ren tersedak pelan. Apa aku sebegitu kentara? Sayang, kamu menatapnya seperti pria yang baru saja sadar dia ingin tinggal lebih lama dari rencananya, jawab Madam Alice, menyodorkan 1 gelas. Ren tersenyum kecil, lalu mengangguk pelan. Mungkin memang begitu. Tak lama, Lina menghampiri mereka. Festival ini lebih ramai dari yang kukira. Kamu yang terlihat terlalu cantik malam ini, celetuk Madam Alice. Lina mendelik, lalu menoleh pada Ren. Kamu tidak harus ikut dansa kalau tidak mau. Bisa duduk saja sambil mengamati. Tapi kalau aku mau, tanya Ren. Lina menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Kalau kamu bisa mengikuti irama musik desa ini, ya silakan. Lagu rakyat yang dimainkan para musisi desa mengalun lembut. Ren dan Lina berdiri berhadapan di bawah pohon ek tua, diterangi lampu kertas yang menggantung. Gerakan mereka masih kaku, tertawa kecil saat langkah Ren terlalu lambat atau ketika Lina tersandung ujung roknya sendiri. Tapi perlahan, ketegangan mencair. Tawa menjadi lirih. Tatapan mereka mulai saling bertemu lebih lama. Dunia di sekitar memudar, seakan hanya ada mereka berdua dan irama yang menari di antara dada mereka. Dan saat lagu terakhir dimainkan, orang-orang mulai berseru, lihat, bukit, kembang api. Mereka berlari kecil ke arah bukit di tepi desa, tempat terbaik untuk melihat pertunjukan. Ren dan Lina duduk berdampingan di rerumputan. Ketika ledakan cahaya pertama mewarnai langit malam, Ren melirik ke samping. Lina menatap langit, matanya dipenuhi warna yang sama seperti cahaya di atas mereka. Lina, gumam Ren, nyaris tak terdengar. Aku ingin bilang sesuatu. Tapi sebelum kalimat itu selesai, Lina berdiri. Ayo pulang, nenek pasti sudah menyiapkan teh. Nada suaranya kembali tenang, tak ada emosi, tak ada tanda-tanda bahwa ia merasakan hal yang sama. Ren menatap punggungnya yang berjalan mendahuluinya. Langit masih dipenuhi cahaya, tapi di dada Ren, malam mendadak terasa sedikit gelap. Sudah 3 hari sejak festival panen berlalu, tapi bagi Ren, malam itu masih bergema di dalam kepala, cahaya kembang api, irama dansa, dan tatapan Lina yang tak mau menangkap kata-kata yang hampir ia ucapkan. Ren duduk di beranda, menatap kebun anggur yang mulai menua warnanya, pertanda musim panas hampir usai. Di tangannya,
sebuah surat terlipat rapi, berkop resmi penerbit besar dari Paris. Isinya, tawaran kontrak menulis buku. Tawaran yang dulu selalu ia impikan. "Kalau kamu jadi pergi, aku tak akan menahan," kata suara di belakangnya. "Lina." Ren menoleh, terkejut. "Kamu tahu. Madam Elis membacakan suratmu keras-keras waktu kamu mandi," jawab Lina sambil duduk di tangga kayu. "Dia bilang, anak ini akhirnya dibutuhkan juga di dunia luar." Ren tertawa kecil. "Tapi entah kenapa, aku merasa justru dunia dalam rumah ini yang paling membutuhkanku." Lina tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah ladang anggur yang mulai berwarna ungu gelap. "Aku harus pergi ke Paris lusa. Mereka ingin aku hadir langsung," ujar Ren pelan. "Buku yang kutulis, sebagian besar tentang surat-surat nenekmu dan hidup di sini." "Aku tahu," kata Lina singkat. "Kamu menulis sambil tersenyum malam-malam. Aku lihat dari jendela." Ren menggenggam surat itu kuat-kuat. "Aku tidak ingin pergi kalau..." Lina berdiri sebelum ia menyelesaikan kalimat itu. "Kalau kamu pergi, berarti kamu memang harus pergi." "Lina, aku..." Ren ikut berdiri, mencoba mendekat. Tapi Lina sudah menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia menatap Ren dengan mata yang terbuka penuh. Tak lagi penuh pertahanan. "Aku suka kamu, Ren. Tapi aku tidak mau menjadi alasan kamu menyesal di masa depan. Kalau Paris adalah tempatmu bersinar, pergilah. Aku akan tetap di sini. Dengan kebun ini, dengan anggur ini, dengan kenangan yang sudah kutanam sejak lama." Kata-kata itu terdengar tenang, tapi matanya mengabur. Ren bisa melihatnya. Tapi Lina tidak menangis. Ia melangkah masuk ke rumah, membiarkan pintu berderit pelan, lalu tertutup. Ren berdiri sendiri di beranda, dengan surat di tangan dan dada yang terasa kosong. Ia ingin mengejar, tapi kakinya tak bergerak. Ia tahu, cinta yang sesungguhnya tidak menahan. Tapi itu tak membuatnya kurang menyakitkan. 2 hari kemudian, saat fajar menyentuh lembah, truk tumpangan dari kota berhenti di depan rumah batu. Ren berpamitan pada Madam Elis. Mereka berpelukan lama. "Kalau kau kembali, jangan bawa koper. Bawa dirimu saja," bisik sang nenek. Lina tak keluar. Hanya satu jendela yang terbuka, tirainya berkibar, dan Ren tahu dia melihat dari sana. Truk perlahan menjauh, melewati jalan berbatu, melewati halte tua tempat semuanya dimulai. Dan Ren pun pergi, membawa kenangan, cinta yang belum sempat utuh, dan harapan yang entah masih hidup atau hanya sekadar angan. Setahun telah berlalu sejak truk itu membawa Ren meninggalkan desa. Di Paris, namanya mulai dikenal. Bukunya, di halte tua yang membawa pulang, menjadi bestseller musim semi. Pembaca jatuh cinta pada kisah sunyi seorang pria tersesat yang menemukan rumahnya di tengah kebun anggur dan perempuan dengan mata seperti pagi yang tak pernah berbohong. Namun, setiap lembar keberhasilan itu terasa hampa. Sebab nama Lina hanya hidup dalam huruf, tak pernah lagi ia dengar dari suara aslinya. Ren sering bermimpi tentang jalan setapak berkerikil, tentang suara tawa nenek tua yang penuh lelucon hangat, dan tentang satu jendela dengan tirai berkibar yang tak pernah dibukanya kembali. Hingga suatu sore di akhir musim panas, saat Paris mulai lelah dan pikirannya semakin penuh rindu, Ren memutuskan pulang. Bukan lagi untuk mencari inspirasi, tapi untuk menemukan sesuatu yang belum selesai. Perjalanan menuju desa itu terasa seperti kembali ke dada sendiri. Halte tua masih berdiri, tak ada yang berubah, kecuali warna cat yang lebih kusam. Ia berjalan kaki menuju rumah batu yang dulu jadi tempatnya belajar mencangkul, membuat wine, dan memahami makna. Tinggal di ladang anggur, ia melihatnya. Lina. Rambutnya masih dikuncir longgar, tapi kini lebih banyak helaian yang dibiarkan jatuh. Ia sedang memetik anggur sambil bersenandung pelan. Ren berdiri mematung. Lina menoleh, dan sesaat dunia diam. "Jadi, kamu kembali," katanya, seperti menyapa langit sore. Ren mengangguk. "Aku pulang." Mereka berdiri dalam diam,
hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang menyapu daun anggur. Aku membaca bukumu, kata Lina, sambil menatap tangkai anggur di tangannya. Kamu tak pernah menyebut namaku secara langsung. Tapi aku tahu, itu aku. Karena nama itu terlalu berarti untuk dibagi, jawab Ren. Lina tersenyum samar, lalu melangkah mendekat. Apa yang kamu cari sekarang? Rumah, bisik Ren. Tapi bukan rumah dari batu. Rumah yang bisa bicara, bisa tersenyum. Rumah yang bisa memeluk dan sesekali marah kalau aku terlalu lama di kota. Lina tertawa pelan. Kamu masih suka bicara seperti penulis. Ren menyentuh tangannya. Kali ini, Lina tidak menarik diri. Kalau aku tinggal, bukan lagi sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang mau menanam hidupnya di sini. Bolehkah? Lina menatapnya, lama, lalu mengangguk. Matahari mulai tenggelam. Di cakrawala, cahaya keemasan menari di sela-sela dedaunan anggur. Dari beranda rumah, Madam Elis berdiri, memandang mereka dari jauh, dengan senyum yang menua tapi masih hangat. Ia tahu, kadang cinta tak butuh kata-kata. Hanya waktu, dan keberanian untuk kembali. Dan saat malam turun perlahan, desa kecil itu menyambut satu musim baru. Di ladang anggur yang sama, dua hati kini tumbuh berdampingan. Dengan tenang. Dengan utuh. Dengan cinta. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.